Nasi memang menjadi makanan pokok orang Indonesia. Tapi kalau pengen kenyang, olahan umbi-umbian juga oke bingits kok foodies. Like this one, kentang yang diolah jadi cimplung. Sebenarnya sih cimplung itu tuh makanan tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari singkong rebus terus kemudian disiram sama kuah gula merah foodies. Tapi cimplung yang ini berbeza karena terbuat dari kentang terus proses masaknya digoreng bukan direbus. Cus, mari kuy kita kepoin bareng sama Tengku Tezi. Bu, saya pesan ya es krim gorengnya satu. Oh maaf, ini bukan es krim. Lah, Ini ini apa nih? cimplung. Tapi alatnya kayak itu. Iya, Oh, ini cimplung, Foodies. Ini cimplung. Wah, tapi caranya unik sekali ya. Wah, jadi salah fokus ya ngeliat scoop es krimnya foodies. Biar gampang dibentuk bola, cimplung versi modern ini dicetak menggunakan scoop es krim foodies. Gak heran ya kalau Tesi jadi salah sangka. Mana warna adonannya kuning, persis banget kayak es krim ya gak sih? Ayolah Tesi bantuin ibunya tuh, sekalian bikin yang banyak ya. Tapi ini bahannya apa sih, Bu? bahannya ini dari kentang. Kentang. Iya, Cimplung pakai kentang. iya. Wah, unik sekali ya. Ini caranya gimana, Bu? Caranya seperti Terus? itu, dibuletin, kebawain dulu. Giniin, Ya, giniin. ya betul. Ini nggak bulat. Aduh, udah pakai alat bantu aja foodies, bikin bentuk bolanya tetap susah-susah gampang loh. Tesi aja agak puyeng tuh. Ayo semangat Tesi, bikin lagi cus. Nah, ini kayaknya bulat nih, Foodies. Enggak juga. Ayo. Nggak bisa. Dilepas dulu. Ke bawah. Iya, nih Foodies. Udah bulat kali ya? Ya, bulat, Nih, bulat, Foodies. bulat. Bulat nggak? Nih ya, Bu ya. Bulat. Awas hati-hati. Wah. Ya. Cimplung goreng ini berbahan dasar kentang, tepung tapioka, bawang daun, garam, dan tentunya penyedap rasa. Bahannya sih lumayan simple ya, tapi jaminan soal rasa lazis punya endes foodies. Gak tanggung-tanggung loh, dalam sehari warung ini bisa membuat lebih dari 1000 cimplung. Wow, banyak juga ya. Dan itu foodies, habis selesai digoreng, langsung ludes sama para pelanggan. Karena makan cimplung ini tuh emang lebih nikmat pas lagi panas-panas. Kalau udah dingin ya kurang nampol, Wah, seru banget ya, Foodies ya. Bu, tapi ini apinya kecil. Iya, soalnya kalau langsung besar, Ntar. nanti kualitasnya kurang bagus. Terus bisa meledak. Oh, meledak terus gosong ya, luarnya gosong, dalamnya belum matang ya gitu kali Bu ya. Jadi apinya kecil biar semuanya matang merata. Saat digoreng, cimplungnya ini wajib banget dibolak-balik juga ya biar nggak gosong foodies. Proses gorengnya itu butuh 2 kali dengan wajan yang berbeda. Pertama digoreng setengah matang dengan api kecil, kemudian pindah ke wajan selanjutnya dengan api cenderung sedang. Dan hasilnya cimplung goreng matang sempurna. Oke Bu, saya pesan sepiring gede ya. Oke, cimplung pakai nasi. Hah? Cimplung sama nasi. Pakai nasi. Ya, enaknya pakai nasi. Bisa pakai ayam, Pakai bisa ayam. pakai sayuran. Sayuran apa Ya, aja? Banyak di sini sayurannya. Ada jengkol, ada pare. Wah, saya mau Bu. Saya mau cimplung pakai nasi, pakai lauk yang banyak. Oke. Ya Bu, oke. Oke. Saya tunggu di meja ya. Siap. Wah, mantep banget Udis. Ini experience baru bagi saya. Let's go. Oh ya foodies, buat kamu yang kepengen cobain, warung The Cimplung buka dari hari Senin sampai hari Sabtu aja ya. Jadi jangan datang hari Minggu, udah pasti tutup. Anyway, The Cimplung ini mulai jualan dari tahun 2003 yang berarti udah buka selama 20 tahun tuh. Wah, udah lama juga ya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, cimplung goreng ini sekilas emang mirip banget dengan perkedel. Iya nggak sih? Tapi rasanya dijamin berbeza dan ukurannya juga lebih besar sih foodies. Oke deh Tezi, sekarang capcus kita makan-makan yuk. Foodies, ini dia nih cimplungnya nih. Tuh, lihat. Warnanya indah sekali ya. Nah, ini juga ada pakai nasi, tapi ntar dulu. Saya mau cobain yang cimplung yang originalnya nih. Tuh. Renyah banget, Foodies. Ini masih di luarnya doang. Kentangnya udah berasa. Apalagi kalau dalamnya. Wah, kentang banget Foodies. Jadi, tapi dia lebih kenyal dan juga dia berasa banget daun bawangnya. Perpaduan kentang yang gurih ditambah bawang daun yang harum banget mampu menambah selera buat segera dihabisin aja. Apalagi tekstur luarnya juga kriuk-kriuk banget gitu. Wih, ada sepunya lah ini mah, lazis.
Meski olahan kentangnya itu bisa ngenyangin, tapi boleh juga kok foodies kalau buat lauk makan nasi. Cus, cobain Tezi, bakalan kenyang kuadrat nggak tuh? Wah, ada jengkol nih foodies. Oke. Nah, karena bahannya dari kentang, jadi masuk kalau pakai nasi foodies. Dan ini ya crispy. Jadi ibaratnya kalau pakai nasi jadi gorengan gitu foodies. Dan ini rasanya mirip sama pergedel foodies, tapi ini lebih enak kayaknya. Karena luarnya garing banget, crunchy. Pantesan tadi saya lihat orang-orang di sini makanya pakai nasi. Enak banget. Akhirnya foodies, buat kamu yang penasaran dan kepengen cobain The Cimplung, boleh banget. Hayolah gaskan, langsung datang aja ya ke Jalan Sultan Agung di Kelurahan Citarum, Kota Bandung. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Foodies, kalau lihat dari bahannya, ada yang bisa nebak nggak? Aldila lagi bikin es apa yo? Yes, betul banget, es podeng. Ketahuan banget ya dari jeli-jeli yang gemoy ini ya. Meskipun ada banyak es podeng di Jakarta, tapi yang ini tuh spesial punya Foodies. Katanya sih jadi langganannya artis-artis ibu kota. Wih, apa bener nih? Hai foodies, aku lagi tadi jalan-jalan akhirnya ketemu sesuatu yang bikin aku ngiler banget. Yaitu adalah es podeng. Ih ini, tapi suami saya hilang nih pemirsa. Di mana dia? Kayaknya matanya jelalatan, jadi pasti pilih yang lain. Jadi, tapi aku pengen kita ke es podeng dulu. Ini enak banget. Yuk kita lihat. Gini deh ya, kalau punya suami yang suka jelalatan sama makanan nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau jelalatannya sama makanan bisa ditraktir terus deh kita. Kebetulan Aldila nemu es podeng nih foodies, es kesukaan suami tercinta, Indra Bakti. Lihat tuh foodies, demi suami Dila ngeracik sendiri es podengnya loh, mantap. Untuk isian es podengnya ini ada roti, alpukat, ketan hitam, dan mutiara. Tapi mutiaranya ini beda ya, mirip jelly dan berbentuk panjang foodies. Dan dikasih topping meses, kacang sangrai, plus kental manis. Dalam sehari ini bisa kejual sampai ratusan porsi loh foodies. Padahal penjualnya ini cuma mangkal di pinggir jalan Kertanegara Kebayoran Baru aja. Dan katanya sih sering banget dibeli sama artis-artis loh. Wih. Nah kalau untuk harga nih Pak, pasti orang-orang pengen tahu nih Pak. Berapa? 10.000. Wah ya Allah, sebanyak ini 10.000. Wah mantap banget sih. Pantas aja harganya receh banget loh, cuma ceban alias Rp10.000. Oke deh, Dila harus cepet-cepet nemuin Bekti nih sebelum esnya mencair ya. Cus. Aduh bener-bener nih punya laki. Kemana coba dia nyari makanan. Ntar dulu. Ini dari rambut-rambutnya, gaya-gayanya nih bener nih kayaknya. Astagfirullahaladzim, kita nyariin dari tadi, lihat nih sampai udah bleber begini. Itu apa ya? Oh bener nih, saya pilih lagi nih yang lain. Udah dibikinin es podeng, nggak taunya malah makan sendirian. Ya udah, coba nih icip dulu dikit dong es podeng buatan istrimu Bekti. Cheers. Ya, nah ini kita cobain tadi yang Bunda sempat cobain ini. Aku juga yang ngeracik. Oh, enak gak? Mana Bunda yang ngeracik? Biasa. Aduh, bun takut. Aduh, sakit. Bisa bilang enak? Enak banget. Ini udah ya. Jangan ngambek. Aku bikinin kamu sotonya ya. Bener ya, yang enak. Ya dah. Ya udah deh kalau gitu aku bikinin soto dulu buat Bunda ya. Nah kan, cus bikinin soto terendul buat istri. Pak, mohon maaf ya Pak, itu istri saya tuh lagi ngamuk-ngamuk di depan situ tuh minta dibikinin sotonya Pak. Boleh Pak? Soto ayam yang satu ini agak beda dari yang lain nih foodies karena khas Madura. Cak Ikrom menggunakan rempah yang kuat di sotonya foodies, makanya kalau foodies kesini tuh langsung banget kecium aroma rempah sotonya yang mantep banget.
Salah satu yang membedakan dari soto ayam lainnya itu juga ada pada togenya. Kalau di sini pakai kecambah, ukurannya lebih kecil dari toge. Selain itu juga ada campuran bubuk koya foodies, jadi koya lebih kental deh. Foodies juga bisa request ceker atau juga sayap ayam. Itu pun juga kalau masih ada ya. Tapi kalau foodies kesininya udah lewat dari jam makan siang ya jangan ngarep masih kebagian karena rame banget soalnya foodies di sini. Enak banget. Oh ya? Enak banget. Sampai keselak tuh ya. Keselak. Rasanya emang enak tuh, sampai bihunnya juga enak banget. Apa gimana namanya? Lembut banget. Suapin kayak suaminya ya. Nah dulu kan Anda buatin saya. Oh, Saya iya, mau komentar dulu. Oh, iya. Ada kolnya. Ayamnya juga banyak banget. Enak banget ya. Sebutan kamu pula. Iya. Enak banget gak tuh? Seger banget. Duh tuh. ya Allah. Itu jadi rasa apa? Bumbu-bumbunya itu, si kuahnya itu apa ya? Ada kayak rasa rempah-rempah gitu Iya ya. benar. Iya nggak sih, Om? Rempah-rempah juga nggak terlalu kerasa. Jadi enak banget pokoknya deh. Nggak cuma aromanya aja yang lazis, soal rasa juga Andelita punya foodies. Kuahnya gurih karena rendaman ayamnya ini menghasilkan kaldu ayam yang pekat. Rempahnya tuh pas banget, bikin gak bau amis. Pokoknya mah endul. Aku mau nyobain nih cekernya. Nggak boleh minta. Ya Allah. Ini bagian ternikmat. Sedep banget tuh Bismillahirrahmanirrahim. ya. Waduh, lembut banget yang. Lembut banget. Sampai bisa digigit dan dimamam sampai habis. Nyobain sedikit. Kayaknya semangkok pun gak cukup ya foodies buat Bekti. Masih minta lagi loh sama Dila. Nilai berapa nilainya nih? Hah? Ih, gila deh pokoknya 100. Aku suka banget. Ya ampun. Empuk banget yang namanya cekernya. Ya Allah. Semuanya enak dari es podeng sampai soto ayam maduranya ini juga recommended banget foodies. Lazis, apalagi harganya. Nggak usah khawatir kantong jadi kering. Karena seporsi es podeng ini cuma 10.000 aja dan soto ayam plus nasi cuma 20.000 aja. So, kalau foodies pengen cobain es podengnya langsung aja ya datang ke Jalan Kertanegara. Nah, kalau mau cobain soto ayam maduranya ya tinggal jalan dikit doang kok ke Jalan Mula Warma nomor 2 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Makanan yang di sini bener-bener ya. Mungkin menunya boleh recehan, tapi rasanya nggak recehan. Makanya kalau mau ya ngeliat makanan-makanan yang tentunya seru-seru, jadi makanya nonton terus makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oh iya lupa. Apa? Itu apa bang? Pesen 4 ya. Buat apa ya banyak amat? Buat anak kan 2. Terus? Kamu mas? Ayah nggak makan apanya? Oh iya bener, putar malam ya bener. Gimana? Ya boleh deh, ya pesan. Iya. Mbak tolong bayarin ya mbak. Boleh pak. Baik banget deh. Baik banget deh. Udah. Tuh. Foodies yang namanya sate kikil emang gampang-gampang susah ya buat nemuinnya. Pedagangnya sih biasanya keliling sambil menyebar aroma khas asapnya yang menggoda. Pas pengen pesen, abangnya udah ngilang deh. Apa HP kamu bang? Tapi kita nemu nih Kang Sate Kikil yang jualannya nggak pakai keliling foodies setiap hari mangkal di depan stasiun Cikini. Wah gampang buat dicari nih, serbu lah foodies. Hola foodies, kita lagi di daerah Cikini, kita bakal cari bapak penjual sate kikil foodies. Tapi setelah dilihat, kayaknya si bapak itu nih foodies. Selain satenya enak, si bapak menjadi saksi nih. Dibangunnya tingkat stasiunnya Cikini. Let's go, kita samperin bapaknya. Come on, let's go. Yuhu, Pak Kadim ini udah jualan dari sebelum stasiun Cikini ini punya rel di atas kayak sekarang foodies. Ya, kira-kira dari tahun 1990 gitu deh nih mulai jualannya. Wah, termasuk legend ya. Mumpung rame nih foodies, abai kita suruh langsung aja ikutan pesan yuk. Ini di sini kira-kira yang menunya yang spesial apa aja, Pak? Sate kikil, sate kulit, lontong, dan ini adalah kikil potong. Oke.
Jujur Li, bau bakaran satenya aja kok yang udah menggoda banget. Tapi berhubung pesanan satenya lagi banyak, jadi Abe harus sabar-sabar antri deh nih. Oke Budis, berhubung di sana sempit, kita bantuin si bapaknya sini aja nih. Belum ada yang beli nih. Mas, mau pesan apa nih Mas? Kalau saya pakai kiki 5, Kiki 5. 5 pakai lontong juga. Oke, Pak. Si Mas ini kiki 5, yang campur pakai lontong ya Pak? Kalau saya, jangan lupa Pak, semuanya Pak, oke? Saya tunggu sana ya Pak, jangan lupa. Oke Mas? Oke. Dadah Pak. Oke Budis, satenya udah mateng nih. Ini ada berbagai macam varian. Ada sate kulit, sate kikil, dan kikil potong. Kita cobain langsung, kita review bareng, oke? Let's go! Budis, kikilnya tuh lembut banget. Di mulut tuh langsung, aduh lembut banget. Kita bocorin dikit nih ya foodies rahasia kelembutan kikilnya. Sate kikil Pak Kadim bisa selembut ini karena proses merebusnya yang sampai 2 jam lebih. Tapi nih ya nggak cuma direbus biasa aja, rebusnya wajib pakai bumbu kuning rahasianya Pak Kadim. Makanya selain lembut, kikilnya juga nggak ada bau deh tuh foodies. Foodies bisa lihat sendiri ya kalau kikilnya tuh nggak kayak lagi main jual-jualan gitu alias tipis. Setipis kesabaran ibu-ibu yang lagi nyuapin anaknya makan nih kayaknya. Canda Bu Ibu. Potongan kikilnya besar juga tebel-tebel. Jarang-jarang nih penjual sate kikil yang kayak begini ya foodies. Yang paling penting adalah rasanya pedas, tapi tetap santai rasanya. Lihat tuh. Kita cobain nih. Ini sate kulit Budis. Biasanya kalau kikil kan ada tuh yang bumbu kuning. Kalau ini namanya sate kikil pakai bumbu kacang. Dibalut lagi nih rasanya pedas, tapi nggak terlalu pedas Budis. Tapi kalau mau makin pedas ada sambal yang bisa makin pedas lagi Budis. Di sini cukup unik nih foodies, ada 2 jenis bumbu kacang yang Pak Kadim sediakan. Ada yang pedes-pedes lucu, ada juga yang pedes nampol. Cara bedainnya juga gampang, bumbu kacang yang pedes teksturnya tuh lebih kasar kalau dibandingin sama yang bumbu kacang pedes biasa foodies. Untuk tekstur bumbunya ini tuh kental banget dan karena nggak pakai tepung jagung, jadi kentalnya juga awet. Ini tandanya komposisi kacang yang dipakai jauh lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Duh, kebayang dong ya gimana gurihnya bumbu kacang ala Pak Kadim ini. Looks so good. Kita cocol lagi langsung pakai ini nih lontong. Nah. Kikil bukan sembarang kikil Budis. Lontongnya aja lembut banget dan wangi daun pisangnya masih berasa banget. Ini dibalutnya sama daun pisang bukan sama plastik. Jadi rasanya autentik banget dan enak banget. Seserius itu ya foodies Pak Kadim jualannya meski cuma jualan di pinggir jalan kayak begini loh. Dari awal jualan sampai sekarang Pak Kadim konsisten jualan lontongnya pakai daun pisang. And you know what foodies, seporsi sate kikil dengan 10 tusuk sate cuma 15.000 aja. Ini udah plus lontong juga loh. Padahal kalau penjual lain mah lontongnya udah beda harga deh tuh. The best lah ya Pak Kadim. Kita cobain nih, ini sate kulit Budis. Kulitnya cuy di mulut. Ini nggak boleh kelewatan juga nih foodies, sate kulitnya. Eits, tapi ini the real pakai kulit ayam loh ya foodies, no tipu-tipu. Soalnya kadang ada juga tuh yang pakai tunggir ayam. Proses merebus kulitnya sih jauh lebih cepat ya foodies, 30 menit aja udah cukup pakai banget. Tapi jangan lupa pakai bumbu kuning andalannya Pak Kadim juga, biar hempas semua bau-bau amis foodies. Yang bikin bau nggak enaknya makin hilang itu apalagi kalau bukan saat proses pembakarannya yang pakai bumbu kacang itu loh foodies. Mau sate kulit atau sate kikil, si bumbu kacang ini jadi ngeresep banget ke dalam kikil dan kulitnya. It's so yummy. Ini dia nih Budis nih, kikil potong. Gak ketahuan nih, tapi rasanya mantep banget Budis.
Rasanya lembut dan nggak alot sama sekali foodies. Masih sama kayak sate kikilnya nih foodies, ukuran kikil potongnya juga cukup besar. Untuk kikil potong sebesar ini harganya cuma 1.500 aja. Wih, masih ada aja nih ya jajanan seribuan di Jakarta. By the way, nggak cuma ada kikil potong aja foodies, di sini ada potongan tulang mudanya juga. Tapi tulang mudanya cepet banget habis karena ternyata fansnya banyak juga loh. Nah dari tadi pasti udah underestimate sama jualannya Pak Kadim kan kamu. Nah foodies nggak tahu aja kalau dalam sehari Pak Kadim bisa bawa lebih dari 300 tusuk loh. Way away. Dan jualannya cukup sekitar 4 jam aja foodies. Jadi dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kadang bisa buka lebih awal sih atau bahkan habis lebih awal juga. Mantep ya. Oke, jadi ini sate kikil or varian, mau kulit, mau kikil, itu harga 15.000 10 tusuk aja. Tapi kalau kalian mau ini nih, kikil potong harganya cuma 1.500 satu potong foodies. Jadi udah dapet nih lontong sama satenya foodies. Mantep banget. Ini di daerah Cikini, tepatnya di depan stasiun. Pokoknya nikmatin sate kikil dan sate kulit yang mantep banget di sini. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan tuh. Mantap. Foodies, aku depan pasar Tebet nih foodies. Tapi di sini aku nggak mau belanja sayuran. Apalagi cari udangan. Oh, bukan foodies. Aku mau cari nih. Di sini katanya banyak jajanan enak, tapi di luaran pasar Tebet gitu. Penasaran? Ikuti aku foodies. Kirain mau beli cabe ang. Tapi hayu deh, mumpung cabe lagi mahal, jadi kita carinya jajanan aja yuk. Pasar Tebet ini emang surganya jajanan pasar ya foodies. Nggak cuma bagian dalam pasar aja, di area luar pasarnya juga banyak banget jajanan yang dijamin. Wih, bikin kita kalap, Foodies, ini dia foodies, kue yang sering ada di pasar-pasar. Ini kue tradisional tapi enak banget, masih eksis sampai sekarang. Kue apa namanya bang? Kue ape. Nah, siapa nih yang dulu suka beli kue ape tiap ikut emak ke pasar, yo? Jajanan jadul kayak begini emang bikin kita nostalgia masa kecil ya foodies. Jadi kue ape ini tuh adalah jajanan dari keluarga serabi-serabian gitu foodies. Bedanya kue ape punya kulit pinggir yang lebar dan adonan kuenya tuh berkumpul di tengah. Lalu diberi warna hijau muda yang bikin kuenya makin menggoda foodies. Kue ape emang biasa dijual gerobakan kayak begini ya foodies, dibuatnya dadakan. Tapi tenang aja, kalau buat yang buru-buru nih, si abang yang jual tuh biasanya udah punya stok kok, aman. Tapi kalau pengen makan kue anget-anget ya udah tinggal tunggu aja ya. Bentar kok, bikinnya nggak pakai lama. Oke, ini mangkok dibikin sendiri bang? Iya. Walah foodies, jadi kreatif banget ya bang, ini mangkok terus dia dikasih tutup panci, dibor di sini. Selain kue ape, ada juga kue pancong kelapa. Cetakannya sih sama kayak cetakan kue pancong ya foodies, tapi adonannya ini nih yang beda. Sesuai namanya, kue pancong kelapa ini punya bahan dasar santan dan kelapa parut yang dicampur dengan adonan kue pancong. Karena sifat kelapa yang mudah asam, jadi penyimpanan bahan ini emang harus selalu dingin ya foodies, biar kuenya tetap enak. Jajanan yang manis udah, oke lanjut ya kita cari gorengan foodies. Sebagai warga plus 62 Jati, kalau belum jajan gorengan ya kok rasanya belum afdol ya. Wow, foodies, setelah jajan yang manis-manis, ini saatnya kita jajan yang asin-asin. Ada gorengan tahu bakso asli Semarang. Gak usah jauh-jauh ke Semarang kita, di Tebet ada. Nah, gorengan bukan sembarang gorengan nih foodies. Gorengan asli Semarang, tahu bakso berkah barokah dengan aneka isian. Mantap. Ada rasa daging, rasa ayam, dan ikan tuna. Bah, ini mah gorengan sultan ya. Tahu bakso di sini juga digoreng dadakan loh foodies, biar yang beli tuh bisa makan pas lagi sayang-sayangnya. Maksudnya lagi anget-angetnya. Canda sayang Q. Sebelum digoreng, tahu bakso ini dicelupkan ke tepung bumbu dulu ya foodies, biar crispy dan nikmat pastinya. Nah, kalau udah digoreng kayak begini jadi susah ya bedain yang mana yang daging, yang mana yang ayam, dan mana yang tuna nih. Tapi yang jelas rasaku padamu mah gak akan berbeda loh foodies. Oke, kalau udah matang kayak begini tinggal dibungkus ya. Jangan lupa cabai rawitnya guys.
Nih foodies, jajanan kita udah banyak. Kayaknya kita harus cari yang seger-seger nih ya. Ini udah yang asin, udah yang manis. Yuk kita cari lagi. Mas, makasih ya. Nah, yang manis-manis udah, gorengan asin juga udah, tinggal cari yang seger-seger nih foodies. Es pisang ijo asli Makassar. Es pisang ijo ini isiannya itu ada es olahan pisang ijo, bubur sumsum, dan sirup lokal yang dibawa langsung dari Makassar. Wih, dari tampilannya aja sih menarik banget ya. Langsung aja lah kita takis yuk. Bah, manisnya sirup Ambon ini tuh emang lain ya foodies, kayak legit banget dan enak. Udah paling bener sih kalau makanan khas daerah tuh pakai bahan asli daerahnya langsung biar rasa otentiknya mah dapet. Manisnya legit, buburnya gurih. Manis-manis, gurih, enak. Jadi pisang hijau ini sepintas terlihat pisang sama kulitnya. Padahal ini dibungkus sama tepung, sama adonan yang warnanya hijau. Ini tip Nagasari, dalamnya ada pisangnya. Foodies, walaupun bentuknya seperti pisang yang dipotong sekulit-kulitnya, tapi ini bukan kulit pisang hijau ya. Ini adalah olahan makanan yang dibentuk dan diwarnai seperti pisang. Nah, si pisang hijau ini nih kalau udah nyampur sama es dan sirup pisang Ambon, beh, segernya ampun deh, kayak apotek tutup, nggak ada obat. Nah, selain pisang hijau, di dalam es ini juga ada buburnya foodies, mirip bubur sumsum gitu. Bubur yang lembut dan punya rasa gurih ini bikin es pisang hijaunya semakin kaya rasa. Tahu bakso daging nih foodies. Karena kalau udah begini nggak kelihatan mana yang daging, mana yang tuna, mana yang ayam. Jadi sesuai rezeki aja dapatnya. Tebel. Jadi dia nggak yang cuman tepung doang, tapi dagingnya ini berasa banget foodies. Ini kayaknya kurang mantep kalau kita nggak pakai cabai-cabean. Nah, nggak usah naik pesawat kan kita, cukup di area Pasar Tebet doang nih, bisa sekejap geser dari Makassar ke Semarang. Foodies, kalau makan tahu bakso berkah barokah ini udah pasti bikin kenyang ya. Isian bakso dalam tahunya itu padat banget. Tahu bakso daging ini tuh fix bukan isi tepung doang ya foodies, tapi beneran bakso daging yang super gurih. Apalagi kalau ditambah gigit cabai rawit hijaunya, mantul. Ini ikan ya foodies, gurih. Dan dia nggak amis foodies. Jadi rasa ikannya dapat, jadi kayak isian pempek gitu loh foodies, kayak bakso ikan tapi dia dibalut sama tahu yang crispy. Aduh, enak banget foodies. Yuhu, masih ada nih foodies satu kue tradisional yang belum kita eksekusi, kue ape dan kue pancong kelapa. Pinggirnya garing, manis. Terus di tengahnya nih, coba ya. Empuk, lembut, tuh. Kalau dimakan kayak gini nih, jadi itu ada perpaduan antara kuenya yang di tengah sama kerupuk-kerupuk pinggiran di pinggirnya ini. Nah, Rp2.000 udah bisa makan dessert ala Indonesia yang enak banget gini ya foodies. Kalau manis-manis gini mah enaknya buat teman ngopi sambil nonton makan receh ya. Wah, mantap. Foodies, kalau beli jajanan pasar kayak begini kan kita turut melestarikan kuliner Nusantara, ya kan? Pokoknya nih foodies, kalau kalian lihat pasar Tebet Barat jangan lupa ya buat jajan receh dengan harga receh tapi rasa jelas dong, gak recehan foodies. Nih, tadi ini sepaket foodies sama kue ape ada namanya pancong kelapa. Cobain foodies. Foodies, ini mirip kayak kue rangi. Jadi dia atasnya nih masih agak lumer karena setengah mateng. Kalau sama pancong-pancong biasa beda, ini gurih. Rasanya tuh asin. Ada sedikit manis alaminya dari kelapa, santan kelapa ini. Tapi ini enak banget. Ini jajanan tradisional dari berbagai macam daerah ada di depan Pasar Tebet foodies. Pokoknya harus cobain foodies kalau kesini. Mampir selain belanja jajanan juga foodies. Di sini foodies mau makanannya receh, menunya receh tapi rasa nggak recehan.